Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bersama Ibu Meti, kita akan membahas materi IPA Terpadu bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Submaterinya bunyi. Sumber buku yang digunakan adalah buku IPA Terpadu Kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita menghitung kedalaman laut dan jarak sumber bunyi, membedakan gaung dan gema, menjelaskan karakteristik bunyi, dan menganalisis hubungan antara frekuensi bunyi dengan tegangan dawai dan panjang pendeknya senar. Bagaimana bunyi jam waker atau alarm bisa kita dengar? Bagaimana karakteristik bunyi sehingga bisa sampai ke telinga kita? Bunyi bisa sampai di telinga kita karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang bunyi adalah jenis gelombang longitudinal yang merambat melalui zat perantara. Jadi, syarat bunyi dapat terdengar di telinga kita apabila ada sumber bunyi, medium, dan alat penerima. Pada manusia tentu saja telinga. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih kecil dari 20 Hz. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah anjing dan jangkrik. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya berada di antara 20 sampai 20.000 Hz. Makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih tinggi dari 20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Berikut adalah pengertian dari nada, kuat bunyi, dan warna bunyi. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur, sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Kuat bunyi atau intensitas bunyi adalah keras atau lemahnya bunyi yang terdengar. Kuat bunyi tergantung pada amplitudo. Warna bunyi adalah perbedaan suara pada bunyi. Misal, perbedaan suara pada alat musik. Jadi, satu dan lain alat musik memiliki karakteristik tersendiri. Itulah yang disebut dengan warna bunyi. Kemudian, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ada 2, yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Hal ini menyebabkan bunyi asli terdengar tidak jelas. Bagaimana bunyi pantul bisa terjadi? Bunyi pantul bisa terjadi jika kita berteriak di sebuah tempat yang cukup sempit, misalkan di dalam gedung, ya. Kemudian yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli diucapkan. Jadi pada gema biasanya bunyi asli masih terdengar jelas. Contoh peristiwa gema yaitu ketika seseorang berteriak di tebing, ya. Jadi tebingnya dengan jarak yang agak jauh sehingga pantulannya itu datangnya pun tidak bersamaan dengan bunyi asli. Aplikasi pemantulan bunyi dalam teknologi. Contoh yang pertama, USG atau ultrasonografi. USG adalah teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Kemudian ada juga sonar atau sound of navigation and ranging. Sonar biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman laut atau mencari benda-benda yang berada di dasar laut. Kemudian yang ketiga adalah terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik ini adalah terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk kebutuhan medis. Contoh soal menghitung kedalaman laut. Kapal menembakkan gelombang ke dasar laut dan diterima kembali dalam waktu 4 sekon.
Jika kecepatan gelombang yang digunakan 400 meter per sekon, berapakah kedalaman lautnya? Diketahui, kecepatannya atau V sama dengan 400 meter per sekon. Kemudian waktunya atau T sama dengan 4 sekon. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. S sama dengan setengah dikali V dikali T, atau bisa juga V dikali T dibagi 2. Maka S sama dengan setengah dikali 400 dikali 4. Jadi S sama dengan setengah dikali 1600, maka didapatkan S-nya sama dengan 800 meter. Jadi kedalaman lautnya adalah 800 meter. Hubungan antara frekuensi bunyi dengan tegangan dawai dan panjang pendeknya senar. 1. Panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Yang kedua, tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Yang ketiga, luas penampang senar. Semakin kecil penampang senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Berikutnya adalah LKPD. Yang kita butuhkan adalah gitar. Kita akan mencoba memetik gitar yang tegangan dawainya diperbesar dan diperkecil, kemudian kita bandingkan frekuensi yang dihasilkan. LKPD yang kedua adalah menghitung jarak dua tebing dan menghitung kedalaman laut, yang menggunakan rumus yang tadi telah kita bahas ya. Dan yang terakhir adalah membuat mind mapping. Silahkan kalian membuat mind mapping seperti ini. Sekian materi kita kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.